Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha baik, kembali kami mengucap syukur sore hari ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu pemuda GKI Depok untuk mengikuti, untuk bersekutu di dalam ibadah pemuda, di mana sore hari ini kami akan melakukan pendalaman firman Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan yang mau menyertai, yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami semua ya Tuhan, Engkau layakkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sekaligus untuk mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak Tuhan, untuk terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang menjadi anugerah. Kami boleh yakini bersama bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi kami, khususnya pada sore hari ini. Karena itu Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ya Bapa, ampuni kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sebagai umat Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami bersekutu dengan Tuhan. Layakkan, izinkan kami Tuhan untuk beribadah di dalam damai sejahtera-Mu. Kami mau serahkan ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya di dalam kekuasaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh semua terberkati sore hari ini. Kami serahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Edo, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya Engkau pakai dengan luar biasa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu ini. Inilah kami siap sore hari ini untuk memuliakan, untuk dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah teman-teman, setelah kurang lebih 1 bulan kemarin nih, kita merenungkan kembali karya keselamatan Tuhan, mulai dari kematiannya di kayu salib sampai kebangkitannya. Nah hari ini kita juga mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus, yang kembali lagi mengingatkan kita bahwa kita ini punya loh misi khusus di dunia. Nah sama kayak The Avengers yang di dalamnya itu banyak pahlawan dengan banyak kekuatan, kita juga dituntut untuk bisa bersaksi sesuai dengan konteks dan pengalaman hidup kita. Nah pertanyaannya gimana nih caranya kita bersaksi sesuai dengan keadaan kita? Nah oleh karena itu pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi bersama Pak Pendeta Edo Ega dari GKI Guntur tentang korelasinya nih Avengers Endgame dan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam PA kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tutur Kata. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya.
Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari saudara-saudara, rekan pemuda dari GKI Depok, kita akan memulai memasuki pemberitaan firman. Mari kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami sangat rindu untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Untuk kembali kami boleh menikmati indahnya kebenaran firman Tuhan yang boleh sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, bahkan juga menegur kami. Biarlah pada saat ini tidak ada hal lain yang kami pikirkan selain dari bagaimana kami bisa memperlakukan firman Tuhan dengan baik, dan pada saatnya kami juga dapat memberlakukannya di dalam kehidupan yang kami jalani. Yang walaupun ada begitu banyak tantangan di dalamnya, tetapi kami tetap percaya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Seperti juga pada saat ini ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada saja potensi gangguan yang ada di tengah-tengah keberadaan kami masing-masing pada saat ini. Namun biarlah melalui karya dan kuasa Roh Kudus, kami boleh mengatasi gangguan yang ada dan tetap fokus pada firman Tuhan yang boleh kami akan sama-sama bahas dan mengerti pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih senantiasa memberikan kami kesempatan, masih melayakkan kami untuk merasakan indahnya perjumpaan dengan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala waktu yang tersedia ini, untuk boleh kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh berupaya untuk memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam waktu yang Engkau sediakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan dan juga kesediaan kami untuk menyambut firman Tuhan boleh kami nyatakan pada saat ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya izin share screen ya, rekan ya. Sebentar, lupa dihidupkan audionya. Baik, selamat sore rekan-rekan pemuda GKI Depok yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Halo. Oke, mungkin perkenalan singkat ya, saya Pendeta Edo. Saya melayani di GKI Guntur di Bandung. Ya, saya sudah berkeluarga, punya 2 orang putri yang saat ini di sekolah dasar.
Terima kasih atas kesempatan kita bisa bersama-sama bersekutu, berjumpa ya. Mungkin kalau tidak ada media ini akan sulit ya buat saya bisa berjumpa dengan teman-teman di Depok ya. Ini kali pertama saya bisa bertemu dengan teman-teman dari GKI Depok. Ya, pada saat ini kita sudah berada di waktu yang cukup strategis ya. 3 menit lewat dari 4:20. Keren ya. Ini anak-anak senja senang ini pasti. Semoga kita bisa lebih fokus lagi dan bisa mendapatkan banyak hal yang baik melalui firman Tuhan dan sangat menarik. Ya, sebelumnya saya juga sangat antusias karena saya termasuk penggemar berat ya film-film Marvel. Ya, tadi rupanya ada beberapa rekan yang belum menyaksikan ya film Avengers Endgame ini. Saya menyaksikan beberapa kali ya film ini, dan ketika saya mempersiapkan bagian ini nanti ada beberapa klip dari adegan filmnya ya. Jadi buat yang belum nonton, kalau kata orang Sunda mah ini punten ya, ada spoilernya gitu. Dan saya masih merasa merinding ketika beberapa adegan saya lihat. Ya. Oke, kita mau lanjut dulu ya dengan waktu yang kita miliki pada saat ini. Nah, dari pembacaan dari bahan Alkitab yang diberikan, yang mungkin beberapa waktu lalu sudah menjadi bahan ya, bacaan buat teman-teman. Nah, dari Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini mungkin ada 2 ayat yang boleh menjadi highlight untuk kita. Ya, khususnya dalam masa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Di ayat 15 dan ayat 20. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi di Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ada beberapa bagian. Nanti kita akan lihat juga bersama-sama, dan bagian tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga dan apa yang dititipkan atau dipesankan, ini kita bisa dapatkan melalui 2 ayat ini ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Ya, teman-teman, ketika kita kembali mengalami atau mengingat perayaan ini ya, Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa hal yang perlu kita kembali tegaskan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai bersama. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya tentu para murid dan juga pengikutnya pada saat itu bertanya gitu. Kenapa Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka, harus terangkat ke surga? Nah, jawaban utamanya adalah karena memang di sanalah ia seharusnya berada. Tahtanya itu di surga. Ya, Tuhan Yesus, walaupun dia bisa nih, ya, walaupun sebagai Tuhan yang tidak terbatas, dia sangat bisa untuk tetap berada ya di surga, di bumi, dimanapun yang dikehendakinya, ya Tuhan bisa, Tuhan Yesus bisa. Tetapi dia tetap harus naik ke surga, ya, karena tempat di mana ia berada, tempat di mana ia seharusnya berada. Dan ada hal-hal yang bisa dilakukan atau dilanjutkan oleh pengikutnya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memang kasih dan karyanya telah menjadi sempurna. Ya, jadi dari mulai ia lahir, lalu
mulai belajar di masa kecilnya. Ya, kita mengingat Yesus umur 12 tahun sudah tertarik dengan hal-hal yang mungkin anak-anak usia dia nggak sebegitunya. Lalu dia melayani Tuhan kurang lebih mulai umur 30, lalu ketika di umurnya yang ke-33 ia disalibkan, mati, ya, dengan berbagai macam legacy yang begitu baik, yang begitu berkesan buat murid-murid, buat banyak orang, tetapi yang juga mungkin nggak terlalu berkesan buat beberapa orang yang kemudian dengan cepat berubah ya sikapnya. Lalu kemudian dia bangkit dan setelah itu dia naik ke surga. Sempurna sudah, ya, sempurna. Tetapi walaupun semuanya sudah terjadi dengan sempurna, bukan berarti karya dan pekerjaan Tuhan Yesus berhenti atau selesai sama sekali. Ya, sama dengan film Endgame ini ya. Walaupun sudah Endgame, bukan berarti selesai sudah semua seri dari film-film Marvel gitu, atau kisahnya berhenti di situ. Ya, ada banyak yang mungkin kita juga sudah saksikan ya, serinya Black Widow, Loki, Hawkeye, gitu ya, dan WandaVision dan lain sebagainya. Tetapi ada bagian yang dimaknai bahwa karya dan pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, ya. Bukan berarti berakhir gitu ya, selesai sama sekali. Ada sebuah babak baru, new chapter, ya. Akan ada babak baru, yaitu karya dan pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh pengikutnya, which is kita-kita ini, ya. Bukan hanya para murid Tuhan Yesus yang pada saat itu tinggal 11 terus digenapi lagi jadi 12, dan juga ada beberapa orang ya kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1, tetapi juga kita semua nih yang ada di zaman-zaman berikutnya gitu ya, di abad-abad berikutnya, terus berlanjut sampai dengan kita saat ini. Walaupun sudah ada begitu banyak hal yang kita bisa nikmati dari apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, tetapi kita pun sekarang masih punya tugas untuk mengerjakan bagian kita. Ya, tidak berhenti, terus berlanjut. Selalu akan ada babak baru. Ya, nah ini hal-hal yang harus kita ingat, kita tegaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang punya makna yang sangat besar ya, karena kalau Tuhan Yesus mungkin tidak pernah naik ke surga, maka murid-murid, pengikutnya tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu hal yang besar, ya, karya-karya yang besar. Nah, dari bacaan kita di Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini bisa kita lihat beberapa bagian, ya. Yang pertama dari ayat 9 sampai 14 itu adalah bagian yang menggambarkan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa pengikutnya dan juga ke-11 murid. Ya, ada kenyataan menarik yang bisa dilihat dari bagian ini, yaitu bahwa berita tentang kebangkitannya pada saat itu nggak langsung bisa dipercaya oleh murid-muridnya. Ya, kita bisa melihat Maria Magdalena, Petrus, gitu ya. Lalu ketika dia hadir, damai sejahtera bagi kamu, ya, versinya Injil Lukas, dikatakan bahwa murid-murid menyangka bahwa itu hantu. Ya. Mungkin kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, Tuhan hantu, ya, balik begitu ya. Jadi disangka sebagai hantu, gitu ya, sampai sebegitunya. Lalu ayat 15 sampai 16 adalah bagian di mana Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memberitakan Injil pada segala makhluk, ya, yang tadi menjadi salah satu ayat yang di-highlight. Supaya banyak orang diselamatkan dari hukuman dosa. Ya, dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, konteksnya hukuman ini hukuman dosa, begitu ya, akan selamanya dalam jeratan dosa. Lalu berikutnya ayat 17 sampai 18 ini adalah sebuah gambaran yang lumayan menggetarkan kita, begitu ya, bahwa kurang lebih kemampuan yang akan dimiliki oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, itu kuasa, bentuknya kuasa dan kemampuan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baru yang diberikan pada mereka. Ya, kalau di bagian ini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dan lain sebagainya. Dan yang ada di 2 ayat terakhir, 19 dan 20 adalah ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ketika dia selesai untuk menyampaikan hal-hal yang di ayat sebelumnya. Lalu yang menarik di sini adalah dikatakan terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini sebuah pemahaman yang pada saat itu diyakini karena di sebelah kanan Allah adalah tempat yang terhormat. Ya, bukan berarti bahwa kelihatan secara kasat mata begitu ya, ada kerajaan, tetapi ini sebuah pemahaman yang sudah mereka miliki juga dari bagaimana Tuhan Yesus selama ini mengajar kepada mereka. Dan setelah itu dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, jadi di bagian ini bagian Markus memang termasuk Injil yang cukup to the point gitu ya, dan juga lebih singkat dibandingkan Injil lain menggambarkan karya Tuhan Yesus ataupun pesan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ketika dia naik ke surga. Ya, jadi ini rekan-rekan pemuda, ini adalah bagian yang bisa kita lihat dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya, yang intinya adalah tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kenaikannya saja. Bukan hanya sekedar peristiwa peristiwa yang di luar akal pikiran manusia. Ya. Peristiwa supranatural begitu. Tetapi juga ada bagian-bagian yang sangat dekat dengan kita sebagai manusia. Yaitu bagaimana pengikutnya juga disiapkan, bahkan ditugaskan untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Ya, bukan cuma menikmati bahwa dia naik ke surga, lalu berdecak kagum gitu ya. Wah, keren banget Tuhan kita bisa naik ke surga gitu. Tetapi kita juga diminta untuk terus berusaha melakukan sesuatu hal. Ya, nah mari kita lihat bagaimana bagian firman Tuhan ini kita kaitkan, kita masukkan dengan pembahasan tema kita tentang Avengers Endgame. Ya, ada banyak poster, ini salah satunya mungkin cukup banyak karakter yang ada di dalamnya. Ya, tentu saja dengan landasan 6 superhero, katakanlah ya, 6 superhero utama ya. Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye, dan Black Widow. Itu ya kalau kita lihat film Avengers sebelumnya. Nah, Avengers ini kita ketahui bahwa mereka adalah sekelompok superheroes. Ya, sekelompok superheroes, mereka punya kemampuan super, ada yang dari serum seperti Captain America, ada yang dari teknologi seperti Iron Man, ada yang dewa seperti Thor gitu ya. Ada yang dari apa istilahnya dalam tanda kutip kegagalan atau penyimpangan teknologi seperti Hulk gitu ya. Dan mereka punya kemampuan yang berbeda, kepentingan yang berbeda, bahkan sempat berseberangan juga ya. Kalau teman-teman melihat juga Civil War ya, Captain America Civil War itu terjadi perpecahan begitu ya, bahkan terjadi keributan di antara beberapa kubu gitu dari para superhero ini. Tetapi kemudian mereka pada akhirnya bersatu demi sebuah tujuan bersama. Ya, bahkan di film Infinity War sebelumnya, Avengers Infinity War ya, itu juga masih terpecah-pecah. Mereka itu masih menghadapi Thanos dengan ininya mereka masing-masing gitu. Tapi kemudian di film Avengers Endgame mereka sama-sama. Ya. Jadi intinya mereka adalah sekelompok superheroes yang mungkin punya kepentingan berbeda
walaupun sama-sama mau memberantas kejahatan begitu ya. Tapi pada akhirnya mereka bersatu demi tujuan bersama. Hal ini kita bisa katakan senada dengan para murid Tuhan Yesus ya pada saat itu dalam konteks 12 murid ya awalnya. Yang dikumpulkan oleh Tuhan Yesus dari berbagai background untuk mengerjakan sebuah misi darinya. Ya, ada yang background nelayan, ada yang pemungut cukai, ya, ada yang orang biasa. Ada juga yang pada akhirnya mungkin punya kecenderungan untuk licik lalu mengkhianati dia. Ya. Ini seperti sebuah fun fact saja ya rekan-rekan pemuda. Walaupun ini jumlahnya cukup banyak, kita bisa mix and match sendiri ya. Tetapi kalau 6 superhero Avengers utama ya yang tadi saya sebutkan, Captain America, Iron Man, Hawkeye, Hulk, Black Widow, dan Thor, ditambah dengan 5 orang yang juga sudah dibikinkan filmnya ya, yaitu Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Captain Marvel, dan juga Black Panther, itu jadi 11. Ya, ada yang lain juga sih, Winter Soldier, tapi ini kita cocokologi gitu ya, cocokologi ini. 11 ya katakanlah. Kalau ditambah 1 12 itu jadi misalnya ditambahnya Wanda Maximoff ya, yang kemudian menjadi Scarlet Witch jadi super villain, jadi penjahat. Mirip-mirip juga dengan Yudas yang pada akhirnya menjadi tokoh antagonis dari 12 murid Tuhan Yesus. Ya, jadi 12 jadi 11. Dan ya ini cocokologi aja gitu. Jadi 11 ketika 11 superhero ini kemudian melakukan berbagai macam hal, ya mereka dari berbagai macam background, walaupun punya kemampuan yang hebat, tetapi kemudian bisa mengerjakan sebuah misi bersama, yaitu mencoba mengalahkan Thanos untuk kedua kalinya, karena yang pertama kali mereka tidak berhasil ya, karena belum bersatu, kurang lebih seperti itu. Nah, bagian ini ya tentu bukan hanya sebuah bagian yang kita sambung-sambungin begitu, ya, tetapi bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang kemudian atau di kemudian hari punya banyak karya, ya, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada mereka. Petrus misalnya ketika Roh Kudus turun langsung berkhotbah, menyampaikan berbagai macam hal sampai ada orang-orang yang percaya dan bersedia dibaptis yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 2 tambahnya itu sekitar 3.000 jiwa. Itu ya. Ada juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain dengan berbagai macam karya yang mereka hasilkan. Lalu kita mengenal juga muncul adanya Rasul Paulus dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka ini punya kemampuan, mereka ini punya latar belakang, dan semua latar belakangnya itu adalah latar belakang yang Tuhan pakai. Ya. Contohnya Rasul Paulus misalnya, yang awalnya jadi tokoh antagonis ya, tetapi kemudian bisa menjadi tokoh yang sangat luar biasa dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Ya, jadi di bagian ini kita mau melihat bersama bagaimana bagian dari Avengers, kumpulan para superheroes ini ya, yang juga senada dengan murid Tuhan Yesus yang kemudian diberikan kemampuan yang tidak biasa juga begitu ya, kemampuan yang besar juga untuk melakukan berbagai macam hal yang sebelumnya mereka tidak bisa untuk lakukan. Nah, ketika kita menghayati bahwa kalau dulu ada 11 murid Tuhan Yesus, ya minus Yudas, kalau sekarang bagian itu juga adalah bagian kita. Melakukan segala sesuatunya, kita juga teman-teman semua dari background yang berbeda-beda mungkin, tetapi kita juga diutus Tuhan, dipercaya Tuhan untuk bisa berkarya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Kita pasti akan menghadapi banyak hal. Ya. Kalau kita lihat dari ayat 17 sampai 18 ya, yang tadi juga sempat saya bacakan, itu lumayan loh tantangannya gitu ya, bahkan bahaya. Dikatakan nih diwakili dengan memegang ular
ya, minum racun maut misalnya. Ini kan wah, itu ya, kalau dalam konteks pada saat itu ini sesuatu hal yang sangat out of the box gitu ya pada zamannya gitu, yang nggak pernah dipikirkan. Ya sekarang tentu bentuknya berbeda, tetapi yang sama adalah ada tantangan bahkan bahaya yang bisa dialami oleh kita dalam kita memberitakan Injil. Ya, kita tahu ada banyak tantangan yang bisa saja kita hadapi, yang mungkin saja pernah juga teman-teman hadapi, kecil maupun besar gitu ya. Dan pada saat ini pun saya percaya ya, kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, khususnya untuk tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang menyatakan Kristus lewat hidup kita. Ya, kalau kita menunjukkan bahwa kita bukan sedang menyatakan Kristus, mungkin akan lebih mudah. Ya, karena berarti kita nggak perlu ada tanggung jawab apa-apa nih. Tapi karena kita adalah orang-orang yang berusaha untuk menyatakan Kristus dalam segala hal yang kita lakukan, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada kesulitan. Akan tetapi kita percaya akan selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita apabila kita tetap berusaha. Ya, kita percaya kalau kita fokus, kalau kita tetap pada tanggung jawab kita, tetap pada tugas kita, kita tetap semangat dalam melakukannya, pasti akan ada jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita. Seperti yang kita bisa lihat dalam adegan ini. Ya, teman-teman mohon feedback apakah suaranya keluar atau tidak ya. Keluar suaranya? Keluar, Pak. Oke, thank you. Lanjutkan ya. Ya, pada saat kita merasa ada sesuatu hal yang berat begitu ya, tantangan, kesulitan seperti dalam adegan tadi. Ya, itu salah satu adegan yang ketika portal dibuka, itu saya pas nonton di bioskop saya ikutan teriak begitu ya, ikutan senang begitu. Ketika portal dibuka, ketika superhero yang sempat kena blip itu datang lagi, muncul lagi, itu sesuatu hal yang menunjukkan bahwa jalan keluar itu ada ya, secara penghayatan iman kita percaya jalan keluar yang Tuhan berikan ya, mungkin ada yang punya pengalaman juga seringkali sangat tepat pada waktunya gitu. Dan itu akan kita dapati pada saat kita tetap berusaha. Seperti bagaimana Captain America, Thor dan juga Iron Man ya, mereka bertiga berusaha mengalahkan Thanos sendiri, sangat berat, sangat susah. Sempat kelihatan mau menang ketika Kapten bisa ngangkat Mjolnir, tetapi ternyata nggak bisa gitu ya, sangat kuat Thanos itu. Tapi kemudian ada jalan yang terbuka gitu ya, ada sebuah bagian yang membuat relief gitu ya, lega sekali bahwa ada bantuan, ada pertolongan. Yang kita yakini juga dalam kehidupan kita ya, bahwa pertolongan Tuhan itu sesuatu hal yang juga nyata untuk kita. Nah, di tengah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, maka salah satu hal yang tidak boleh tidak ya, yang harus selalu kita lakukan adalah mengingat karya Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena seperti para superhero ini juga ya, kadangkala kita, teman-teman, merasa sangat kuat, sangat mampu, ya, superior, khususnya untuk hal-hal yang kita kuasai. Ya, hal-hal yang kita mahir, yang kita very good at it, itu kita merasa sangat kuat, ya, kita merasa expert di suatu hal tertentu. Sehingga kadang-kala kita melupakan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan yang membuat kita bisa memiliki kemampuan tertentu, gitu ya. Kita kadang-kala lupa nih. Sepersekian detik ya kita lupa, lalu keterusan begitu. Kita anggap bahwa kita yang kuat, kita yang hebat. Ya, kita lupa bahwa itu semua dapatnya dari Tuhan. Dan pada saat
kita merasa kuat, sangat mampu, lalu kemudian gagal, terjatuh, kita kemudian merasa sangat lemah. Ya, kita merasa sangat hancur. Ya, kita merasa berkeping-keping gitu ya. Kita merasa udah nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita tidak atau kurang mengandalkan Tuhan tadi. Ya, merasa terlalu hebat sehingga kemudian ketika kita terjatuh, kita hancur sehancur-hancurnya. Ya, karena lupanya bahwa Tuhan yang membackup kita itu lupanya keterusan gitu. Ya, jadi ketinggalan terus nih. Tuhan sumber kuat kita. Akhirnya kita hancur sehancur-hancurnya, jatuh-jatuhnya. Nah, saat itulah sebenarnya kita harus mengingat bagaimana pengorbanan Kristus pada kita. Ya, bukan hanya ketika jatuh ya, tapi ketika merasa kuat, ingat bahwa kita bisa kuat karena pengorbanan Kristus. Dan kita bisa menjadikannya sebagai sebuah energi untuk melakukan proses healing. Ya, healingnya bukan seperti healingnya yang biasa kita lihat ya, healing itu diposting fotonya pantai, healing judulnya begitu ya, fotonya gunung judulnya healing gitu. Tapi healing benar-benar gitu. Di mana kita merasakan bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan pada kita, dan ketika kita terjatuh, kita ingat bahwa Tuhan pasti juga akan mengangkat kita kembali. Seperti sebuah lagu yang kita kenal juga, You Raise Me Up. Ya, pasti Tuhan juga akan menopang kita dan membantu kita untuk kembali bangun, tegak lagi, melanjutkan lagi, move on, ya, untuk melanjutkan segala sesuatunya. Sehingga kita benar-benar berproses bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak berproses sendiri. Kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak berusaha untuk melakukan hal-hal yang menurut kita begini, menurut kita, tapi kita semua proses yang melibatkan Tuhan Yesus. Ya, seperti bagian ini. Kita mau mengingat ya pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar artinya. Ya, tanpa berusaha untuk menyandingkan antara adegan ini ya, tapi kita setidaknya bisa belajar dari ini. Ya. Ya, sekali lagi ya, tanpa menjajarkan pengorbanannya Iron Man, tetapi dalam konteks film ini atau juga adegan ini ya, itu merupakan sebuah titik balik, titik kunci gitu. Saya sendiri ketika nonton film ini ada sedikit yang saya sesalkan gitu. Kenapa dalam sebuah pertempuran yang normal itu nggak bisa semua superhero ini untuk mengalahkan Thanos gitu ya, tanpa menjentikan itu gitu, tanpa mempergunakan Infinity Stones-nya gitu. Sayang sekali. Itu yang waktu itu saya rasakan gitu. Wah, kenapa Captain Marvel udah coba, Scarlet Witch udah coba, tetapi sulit sekali gitu. Dan ketika Iron Man melakukan itu, dia sadar bahwa itu akan menjadi sebuah bagian yang mungkin saja akan membuat dia tidak bisa hidup lagi begitu ya. Dia akan mati karena tidak bisa menanggung efek dari penjentikan atas batu-batu tersebut, tetapi dia tetap melakukannya. Dan itu menjadi satu hal yang termasuk adegan tersedih begitu ya di rangkaian film Marvel. Karena saya ada anak pemuda di tempat saya yang saya ingat sangat kesal, sangat sedih, sangat marah gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi berarti kan film-film lanjutan yang akan mengikut sertakan Iron Man di dalam film tersebut itu misalnya. Dan ini begitu berharga tentunya buat Avengers yang lain, juga buat banyak orang ya, karena kalau di blip sekali lagi maka terjadi lagi itu pengurangan manusia ya yang menjadi tujuan dari Thanos gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal, menjadi momentum yang kita mau bawa untuk mengingat pengorbanan Kristus, mengingat seluruh karya Kristus, bahkan dia melakukannya dengan sangat total, ya, sampai dia naik ke surga dan masih juga menitipkan sesuatu, tidak meninggalkan kita
kosong begitu saja gitu. Ya, sehingga kita bisa lebih produktif, bisa melayani Dia, bisa melakukan berbagai macam hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mulai menyerah, kalau kita mulai males, kalau kita mulai nggak merasa tidak punya power gitu ya, ingat pengorbanan Kristus, ingat karya Kristus yang begitu besar untuk kita. Sehingga kita bisa lanjut gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu sebagai sebuah ungkapan syukur atas semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan pada kita. Ya, teman-teman, kita sudah masuk di akhir dari bagian firman Tuhan ini. Sebelum nanti kalau teman-teman juga ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya, silahkan begitu ya. Tetapi saya minta bantuan beberapa rekan, mungkin satu pertanyaan satu orang begitu ya. Kalau singkat-singkat boleh 2-3 orang satu pertanyaan. Ya, yang pertama ini pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan spesifik dari rekan-rekan ya sebagai pemuda dalam konteks yang lebih kecil GKI Depok atau konteks yang lebih besar pemuda Kristen di tengah keberadaan dan konteks wilayah Kota Depok itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengalaman bangkit dari sebuah kegagalan, pasti kita pernah punya. Nah, yang ditanyakan sebenarnya bukan pengalaman bangkitnya seperti apa, karena mungkin akan agak panjang, tetapi hal apa yang teman rasakan menjadi sumber semangat untuk bounce back-nya nih, ya, untuk lanjut lagi. Apa yang biasanya menjadi sumber semangat? Oh, ingat apa gitu. Sehingga ketika gagal, saya mau harus ini lagi, gitu ya. Nah, poin itunya tuh yang diharapkan. Yang pertama nih, tantangan spesifiknya apa? Yang spesifik begitu ya, kalau bisa ya, yang teman-teman alami di konteks Kota Depok ya, yang kalau buat kami orang-orang yang tidak ada di Depok itu kan taunya Depok itu apa ya, yang khasnya ya, ayah rojak ya, Depok itu kan, terus babi ngepet ya waktu itu ya, yang jadi bikin heboh. Dan lalu juga ada hal-hal lain. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bisa share ya untuk pertanyaan yang pertama dulu nih. Apa sih tantangan spesifiknya dari rekan-rekan sebagai pemuda GKI Depok atau pemuda Kristen dalam konteks keberadaan di tengah-tengah wilayah atau Kota Depok itu sendiri? Silakan. Kalau perlu ditunjuk, minta bantuan mungkin teman-teman pengurus ya, gitu. Kira-kira siapa yang mau dipercaya untuk sebuah tugas yang sangat mulia, yaitu menjawab pertanyaan. Silakan. Ya teman-teman, mari teman-teman pengurus ada yang mau membantu jawab nggak nih? Untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Yang menjadi tantangan spesifik dari pemuda GKI Depok atau pemuda Kristen pada umumnya di tengah keberadaan dan konteks wilayah Kota Depok itu sendiri. Ada yang ini. Baik, karena saya mungkin salah satu pengurus juga ya Pak ya. Ya. Mau coba bantu jawab mungkin ya. Kalau dari saya sendiri mungkin ngelihatnya Kota Depok ini termasuk kota yang di dalamnya itu banyak gereja dengan banyak aliran mungkin ya Pak ya, yang saya lihat gitu ya, di sekitar gereja GKI Depok sendiri ini pun juga banyak gitu, dari mungkin GBI, dari GPIB dan sebagainya. Nah, mungkin tantangan spesifiknya adalah gimana kita bisa jadi satu suara gitu sebagai orang Kristen walaupun kita mungkin bergeraknya dalam aliran yang berbeda. Karena kadang kan kita juga suka membandingkan ya, oh kok GKI nggak kayak misalnya gereja lain nih yang langsung to the point, bersaksinya langsung menarik orang masuk ke gereja atau kayak gimana. Nah mungkin itu sih yang jadi salah satu tantangan atau spesifik untuk GKI Depok, pemuda GKI Depok mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi ada di lingkup situ ada banyak gereja juga gitu ya, yang berbeda-beda gitu. Dan mungkin dalam konteks mempersiapkan diri untuk merayakan turunnya Roh Kudus ya, ini kadangkala karya Roh Kudusnya ini suka dikotak-kotakan begitu ya. Apalagi mungkin juga kalau di zaman saya dulu GKI ya,
dibilangnya kan gereja kurang iman ya, gitu. Kalau mungkin juga singkatan kepanjangannya mungkin juga diinikan karena dianggap tidak ada apa gerakan Roh Kudusnya gitu ya. Padahal kan gerakan Roh Kudus itu nggak bisa dibatasi ya, selalu yang bentuknya begini saja, begini begitu saja gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Boleh teman-teman. Ini harus dari pengurus lagi nggak Pak nih? Boleh, pengurus Boleh. boleh tunjuklah siapa kira-kira yang ini. Pengurus. Oh ini kita mau Heeh. dengar dari salah satu jemaat baru di Kompa nih Pak. Ya, Kak Samantha. Hai Kak Sam. Hai, Ya mungkin boleh Kak dibantu untuk jawaban nomor 1 nih Kak. nomor 1 ya. Iya. Kebetulan karena aku belum lama di Depok, tapi mungkin aku berkaca dari Peter kayak kali ya, bahwa ternyata bukan hanya satu suara, bahkan keinginan untuk beribadah di tempat lain sih Pak. Lebih gitu karena kayak misalnya lebih baik. Nah itu tantangan sebagai GKI di mana kita memfasilitasi bagaimana ada ibadah-ibadah seperti itu, ruang yang terbuka baik buat pemuda, bagi jemaat yang lain. Mungkin itu sih Pak, karena banyak gereja, jadi justru karena banyak gereja ini menjadi tantangan bagi GKI Depok untuk punya kekhasannya sendiri sebagai GKI. Gitu sih Pak. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Kasih Ya, Kak mungkin Sam. ini menjadi ya khususnya buat pemuda ya. Karena kalau misalnya buat yang mohon maaf yang di atas pemuda begitu ya, mungkin sudah dalam tanda kutip ya begini aja begitu ya. Mungkin kalau buat pemuda kan lebih kritis melihat segala sesuatunya, tapi juga tetap bisa menjaga gitu ya, tetap bisa memegang bagaimana ciri khas atau identitas dari kehidupan berjemaat sebagai orang GKI begitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada juga yang lain tantangan spesifik yang dirasakan baik dari misalnya dari lingkup sosial atau dari pergaulan atau dari hal lain gitu ya. Tapi intinya pasti ya kita merasakan tantangan spesifik itu. Lalu yang kedua nih sekarang ya kan pasti pernah punya pengalaman gagal terus berusaha bangkit gitu. Nah ini gagalnya juga macam-macam ya, nggak harus selalu yang wah gimana gitu, bisa saja gagal dalam pengalaman cinta percintaan gitu ya, bisa juga dalam studi atau dalam karir atau apapun itu ya. Nah pengalamannya mungkin tidak perlu diceritakan seperti apa karena bisa saja membangkitkan lagi kenangan yang sudah berusaha ditutup, tapi yang mungkin saya perlukan untuk bisa menjadi sesuatu hal yang kita bawa juga adalah apa yang biasanya menjadi sumber semangat untuk bangkit lagi gitu, untuk berusaha lagi. Silahkan. Nah, ada Ya, yang udah sudah resen ada Kak. resen ya, Iya. Hana, silahkan. Silakan Kak Hana. Halo Kak. Yang membuat saya semangat lagi, tadi ayatnya udah dibacain sama Bapak. Tapi dari kalimat sebelumnya sampai ayat itu sih. Kalimat dari mana murid-murid diam dulu, disuruh diam dulu kan, menunggu, lalu habis itu dia pergi ke seluruh penjuru gitu. Jadi ketika sampai memuridkan segala bangsa gitu kan. Jadi ketika saya merasa gagal atau merasa stres, saya selalu bilang ini, tempat ini tuh ditunjuk Tuhan untuk Hana yang Tuhan mau. Jadi ayo kita ke sana karena habis itu kamu pasti dikirim lagi ke suatu tempat lagi di mana Tuhan mau bikin Hana yang selanjutnya kayak gitu. Jadi bagi saya sama seperti ayat itu, saya selalu bilang kalau saya belum selesai di sini Tuhan belum cabut saya dari tempat ini kayak gitu. Jadi kayak kalau di tempat ini saya gagal, misalnya di tempat ini saya merasa kok sistem saya ini di keluarga, di siapapun, saya selalu berpikir ayat itu gitu, bahwa Tuhan meletakkan saya menunggu. Kalau mungkin murid itu 10 hari, saya bertahun-tahun dulu sampai di mana Tuhan bilang, ya Hana sudah dibentuk, silahkan ke next level gitu. Oke, keren. Thank you Hana. Ya. Satu lagi mungkin. Ya teman-teman yang mau sharing. Ya. Nah, Kak Ergi nih. Oke, mungkin kalau gue mau sharing ya, gue tuh
saya jadi ingat dulu pas ada PA gitu sama kelompok kecil saya gitu. Ya. Mungkin temanya tentang bagaimana bangsa Israel membangun bangsanya sendiri, membangun tembok-tembok dan juga Bait Allah serta isinya setelah menghadapi masa-masa pembuangan. Ada 3 hal yang harus direformasi gitu. Itu yang jadi salah satu rema saya ya bagi saya menghadapi masa-masa kekurangan ataupun masa-masa yang masih dalam kesurangan sebelumnya. Nah, reformasi yang pertama pasti harus dari iman dulu. Bagaimana cara kita menjalin relasi kita pada Tuhan? Apakah hidup kalian itu misalkan sudah bisa teduh, apakah sudah berdoa dengan benar di hadapan Tuhan? Apakah kalian juga sudah melayani lebih baik lagi kepada teman-teman ataupun orang-orang sekitar kita, baik itu di gereja, tempat kerja maupun tempat persekutuan lainnya? Jika itu sudah melakukan itu semua, satu lagi ya tetap percaya dan percaya pada Tuhan. Itu dari iman. Terus kedua, secara fisik. Nah, apa yang fisik yang kita harus perbaiki? Entah itu badan kita, entah itu mentalitas kita, entah itu cara berpakaian kita. Nah, itu harus diperbaiki. Kalau dan dulu konteksnya Mas Israel ya, tembok-temboknya harus diperbaiki. Rumah-rumah harus dibangun, Bait Allah dan segala isinya harus dibangun. Nah, terus kalau yang untuk yang sosialnya, bagaimana cara kita hubungan pribadi kita dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, apakah kita masih renggang, apakah kita hanya menyendiri dalam satu komunitas yang kita hanya bisa diterima, ya kita harus membuka diri kita kepada komunitas lainnya. Itu istilahnya bagaimana kita mereformasi bangun diri kita. Dan sekalipun dalam berbagai kasus dan berbagai kepribadian pun belum bisa dikatakan bounce back, istilahnya kalau kita sudah mereformasi hal itu sudah menjadikan diri kita versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik dari ketika kita dulu sebelum mengalami berbagai kegagalan yang ada. Itu aja sih dari sharing saya. Oke, thank you ya, thank you banget. Jadi tidak mudah gitu ya, tetapi selalu mengingat bagaimana relasi dengan Tuhan, lalu fokus ya dalam hal-hal yang kita bisa kerjakan, hal besar yang Tuhan mau untuk kita tetap kerjakan begitu ya, itu yang menjadi sumber semangat kita. Baik, terima kasih. Mungkin apakah dari teman-teman pengurus masih ada waktu untuk dibuka pertanyaan atau bisa saya tutup? Mungkin ini ada sedikit pertanyaan, Pak. Jadi kemarin pengurus nge-share ke teman-teman Jemaat Kompa, dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait materi hari ini, gitu, Pak. Oke. Untuk yang pertama mungkin ini ya, Pak. Kita bisa memaknai kematian Tuhan sebagai pengorbanan dan kebangkitan Tuhan sebagai kemenangan. Nah, lalu tema besar apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Mau satu-satu atau mau digabung aja gitu, Pak? Boleh satu-satu ya, ini biar nanti. Jadi ini tema besar kenaikan Tuhan Yesus ya. Kalau tadi kan kematian itu pengorbanan. Lalu kemudian kebangkitan itu kemenangan. Kalau kenaikan itu adalah apa ya istilahnya ya? Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menemukan istilah yang lebih baik. Kepercayaan sih. Kepercayaan dalam arti begini, bukan kepercayaan iman itu kan ya, tapi kita yang diberikan kepercayaan. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, kita yang dipercayakan untuk melanjutkan karyanya gitu ya. Jadi itu seperti itu tuh. Nah, gimana tuh? Ada saya cari satu kata gitu ya. Tadi kan pengorbanan, kemenangan. Nah, ini kepercayaan atau dipercayakan gitu ya, bahwa kita mendapatkan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya itu jauh dari kompetensi kita gitu, tapi Tuhan yang sudah memampukan. Gitu. Berarti mungkin bisa disimpulkannya ke pengutusan mungkin ya, Pak ya? Ya, kita diutus untuk itu dan melakukan peran kita setelah Tuhan Yesus naik gitu ya. Oke. Yang selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan terakhir sih mungkin ini. Oke.
Dunia mengajarkan cara berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi supaya kita tetap mengikuti ajarannya? Selain kita harus melakukan hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya, seperti baca firman, berdoa, dan lain-lain. Dalam hal menghadapi kenyataan banyak hal yang berbeda tadi ya. Ya. Ya, itu memang sesuatu hal yang tidak mudah begitu ya, karena kebanyakan dari kita itu inginnya itu dikenali gitu kan, inginnya itu dinotis gitu, sehingga biasanya yang tersedia supaya dinotis itu adalah pilihan-pilihan yang tadi sebenarnya berbeda tadi tuh, yang berbeda dengan apa yang menjadi bagian yang biasa kita dapati dari firman Tuhan. Nah tadi kan dikatakan selain baca firman gitu-gitu ya, nah basicnya tetap pasti adalah dari itu dulu tuh. Akarnya dari situ yang nggak boleh kita tinggalkan gitu ya. Tetapi salah satu hal yang mungkin memakai istilah yang tadi ya, kan beda. Dunia itu kan mengajarkan beda. Nah kita harus berani juga melakukan yang berbeda dari yang dunia lakukan ataupun ajarkan tadi. Gitu. Yang berbedanya dari apa? Yang dari firman Tuhan. Jadi kita tahu basicnya firman Tuhan. Lalu kemudian dunia beda nih, ya kita berarti harus berani beda dari yang dunia ajarkan atau tunjukkan itu, supaya kita balik lagi gitu ya dalam sebuah target atau dalam sebuah misi yang kita harus lakukan untuk menjaga supaya kita tetap menyimpan atau tetap menunjukkan nilai-nilai Kristiani itu. Oke, berarti yang boleh saya tangkap ini Pak, berarti kita bisa bersikap istilahnya radikal mungkin ya, mengakar pada kebenaran yang sudah kita pelajari kayak gitu ya Pak ya. Betul. Ya radikal dalam arti yang itu ya, in a good ways ya, karena kan radikal itu ininya ya, radikal itu selama ini sudah gitu ya, Pak. konotasinya betul. Oke, mungkin dari pengurus itu sih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya dari Pak Pendeta. Ya. Apakah masih akan dibuka mungkin atau sudah cukup? Sepertinya udah cukup ya Pak, karena waktunya juga sudah habis. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri dulu bagian ini ya dengan doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang tersedia bagi kami, untuk firman Tuhan yang boleh dinyatakan pada kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau angkat, yang Engkau perbaiki, orang-orang yang Engkau berikan status yang mulia, yang berharga di mata Tuhan, untuk bisa melakukan berbagai macam hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan tetap memampukan kami, Engkau akan menyertai kami dalam tanggung jawab kami, memberitakan Injil, menyatakan Kristus dalam segala hal yang kami lakukan. Walaupun kadang-kala kami harus berani untuk menunjukkan bahwa kami berbeda dengan apa yang dunia ini tunjukkan, karena kami memang adalah anak-anak Tuhan. Dunia memang tidak mengenal Kristus. Dunia hanya mengenal apa yang baik sesuai dengan kepentingannya. Tetapi biarlah kami tetap semangat untuk memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia, terutama di lingkup-lingkup terkecil yang kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini boleh memberkati kami dan juga terus memberikan semangat untuk kami melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you dan God bless kita semua. God bless you juga Pak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati ya pada sore hari ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi What Did I Learn gitu kan. Kalau tadi kita udah belajar banyak banget dari Pak Pendeta terkait Avengers Endgame dan kenaikan Tuhan Yesus dan korelasinya untuk konteks kehidupan kita saat ini. Nah sekarang aku mau dengar nih dari teman-teman, karena kan biasanya kita nih dapat suatu rema ya, dapat suatu pelajaran yang berbeda gitu dari firman yang sama.
Nah, mungkin kita mau sama-sama dengar nih. Aku mau dengar dari Kak Helen dulu deh. Ya, Kapten Marvel, boleh silakan. Halo Peter, Hai Kak, gimana nih Kak? Terberkati nggak nih sama firman di sore hari ini nih? terberkati sih. Oke. Yang bisa diambil, hmm, jadi kan tadi Bapaknya bilang kita masing-masing diberikan kuasa dan kemampuan dalam tugas dan tanggung jawab baru yang Tuhan berikan sama kita kan. Jadi kalau misalnya mau disinkronin sama kehidupan aku saat ini, ya tanggung jawab dan tanggung jawab yang Tuhan berikan ya adalah mengusahakan dan mengelola apa kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Contohnya kalau misalnya aku dalam pekerjaan gitu kan. Jadi ya mengusahakan kalau dalam pekerjaan kita bisa menghasilkan buah atau menaikkan nilai dari buah yang kita hasilkan gitu sih. Jadi dalam setiap pekerjaan kita juga bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Terus habis itu mengelola, jadi apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita ya kita rawat dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, nanti hasilnya buah yang dihasilkan atau apapun yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita bisa dinikmati sama teman-teman kita, bisa dinikmati juga sama orang yang merasakan buah yang kita hasilkan itu. Jadi visinya Tuhan ya sejalan gitu. Jadi mengusahakan itu. Jadi kayak jadikanlah semua bangsa muridku dan lain-lain bisa tercermin dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya aku yang mengusahakan sesuatu yang baik di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada aku gitu. Mantap banget. Berarti berdampak dan bersaksi lewat potensi gitu kali ya Kak ya. Oke, thank you so much Kak Helen. Nah, sekarang satu laki-laki deh nih, pengen denger dari ketua kompanya kali ya. Shalom Ruli. Shalom, kena juga gue. Shalom. Gimana nih, sudah disiram dengan siraman rohani sore ini? Apa yang bisa Ruli pelajari nih dari khotbah di sore hari ini? Mungkin yang bisa aku pelajari adalah kita tuh jadi apa ya? Mungkin kata yang paling cocoknya ya, perantara gitu loh. Kalau aku sih mikirnya kayak bumi ini kan akan selalu berputar generasinya gitu ya, dan kita nggak tahu generasinya itu berhenti kapan, dan bahkan mungkin kita tidak tahu Tuhan tuh kembalinya kapan gitu. Bayangkan yang terjadi jika yang sudah disampaikan oleh Tuhan waktu pas Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita, itu ajarannya itu cuman stop di generasi tertentu dan nggak terus gitu kan. Jadi kayak kita itu, maka aku bilang sebagai perantara, sayang banget ketika kalau ajaran Tuhan itu yang sudah kita dapatkan dari kecil cuman berhenti pas saat sekolah minggu gitu. Malah pas udah kita gede nggak kita lanjutkan lagi untuk teman-teman kita ataupun buat anak-anak kita. So itu salah satu tanggung jawab yang Ruli rasa kita bersama harus continue boleh lakukan. Sesederhana ya, kayak boleh kita sharing saat ini, terus kayak kasih misalkan ketemu sama teman kayak ngasih tahu kemarin gue belajar di khotbah gitu-gitu sih, kayak itu kan make fun gitu ya, kayak seru gitu kalau kayak kita boleh bagi cerita bareng tentang rohani di gereja gitu sih. Oke, thank you Ruli. Thank you. Oke, nah mungkin untuk menutup buat It Island hari ini aku juga mau share nih terkait apa yang aku dapat. Tadi saat menarik banget saat Pak Pendeta bilang endgame ini walaupun namanya endgame, dia bukan di end-nya gitu ya. Karena kayak ketika kita ngelihat karya keselamatan Tuhan, mungkin kita korelasikannya itu dengan kayak dari kematian, kebangkitan, sampai kenaikannya. Tapi ternyata kalau kita bicara karya keselamatan ya sampai kita saat ini itu masih termasuk karya keselamatan Tuhan gitu ya. Karena ya sesuai dengan konteks kita masing-masing kayak gitu. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu bukan cuma berfokus pada peristiwanya saja, tapi juga pada peran kita nih untuk bisa masuk ke babak baru. Kita bisa bersaksi lewat konteks dan tantangan yang mungkin kita hadapi sesuai dengan peristiwa hidup kita masing-masing.
Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi polling. Jadi di sesi polling ini nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk Islam mungkin memberikan pendapat ya terkait bahan khotbah di hari ini. Apakah ada hal-hal baru yang mungkin teman-teman dapatkan? Apakah khotbah ini bisa relate ke kehidupan masing-masing dan sebagainya. Untuk host mungkin bisa dibantu untuk menampilkan pollnya. Oke nih, ada kurang lebih 4 pertanyaan ya. Jadi yang pertama ini, apakah tema Yobel relevan dengan kehidupan sehari-hari? Yang kedua itu, apakah penyampaian pelayan firman dapat dimengerti oleh teman-teman? Yang ketiga, apakah Yobel membantu teman-teman semakin memahami firman Tuhan? Dan yang keempat adalah, apakah teman-teman mempelajari hal baru di hari ini? Silakan diisi ya teman-teman. Peter mungkin membantu menambahkan, Ter. Yes. Kita ini ada 16 partisipan ya teman-teman, jadi pollingnya baru akan berhenti jika 16-16-nya sudah mengisi. Oke. Teman-teman jadi boleh bantu untuk ikut mengisi supaya kita bisa tahu. Oke, ini masih dipantau nih, masih kurang lebih ada masih 5 nih dari 16 nih. Mungkin teman-teman yang belum isi bisa isi di Zoom ya teman-teman. Nah, terus ini ternyata ada pertanyaan yang kelima nih. Apakah ada masukan untuk rangkaian Yobel atau pelayan firman? Jadi kalau teman-teman misalnya ada masukan, ada saran mungkin terkait temanya, mungkin terkait pelayannya, teman-teman bisa sampaikan aja langsung di polling ibadah ini. Untuk sejauh ini masih 7 dari 16 nih teman-teman. Yuk. Yuk diisi yuk. Oke, ini tinggal berarti 6 orang lagi nih yang belum mengisi nih. Enam orang. Oh, Kak Hana raise hand. Kak Hana kenapa Kak? Aku nggak bisa nge-polling 1-3 ya? Nggak bisa nge-poll, nggak muncul atau nggak bisa dipencet Kak? Nggak bisa dipencet 1, 2, 3, 4, 5-nya. Atau caranya beda ya? Gimana sih? Sorry, aku nggak tahu. Sama di HP tuh munculnya bulat-bulat mungkin. Enggak, di handphonenya muncul. Cuman pencet kayak nomor 1-3 kan pencet 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Harusnya enggak sih? Aku nggak bisa klik itu. Oh. Dia munculnya bentuknya bulat-bulat apa bisa di drag hand? Kotak. Kotak ya. Oh, kotak. Bener, tapi nggak bisa dipencet di bagian 1-5-nya ya? Iya, kalau nomor 4 yang yes no question, aku bisa jawab. Nomor 5 juga bisa. Cuman nomor 1-3-nya aku 1-3-nya nggak bisa. Kalau pollingnya bisa ditutup nggak sih Kak? Tutup terus buka lagi? Nggak bisa ya? Aku tidak tahu ya, tapi di sini aku kayak 5 of 5 answered gitu. Apa aku submit aja ya? Coba. Submit aja dulu nggak apa-apa. Oke. Ini udah 15 dari 16, berarti tinggal Kak Hana ya? Atau Kak Hana udah submit? Tunggu. Ini kalau Hana submit udah selesai. Coba semangat, ya. Kak, semangat. Coba, udah nggak? Ya, oke. Thank you. Udah, semua sudah mengisi ya teman-teman ya. Terima kasih untuk masukannya. Nanti akan jadi bahan untuk evaluasi baik untuk pengurus ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Gratitude Report. Nah, Gratitude Report ini dikumpulkan sebagai bentuk kayak kita mau bersyukur nih bersama teman-teman kita yang menerima kebaikan Tuhan gitu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, ada apa aja nih Gratitude Report?
Oke, yang pertama adalah kelancaran magang dan pekerjaan baru dan rekan kerja yang baik. Yang kedua adalah bersyukur untuk kesehatan dan keharmonisan keluarga. Yang ketiga adalah bersyukur untuk kehadiran teman-teman di sekitar. Dan yang keempat adalah bersyukur untuk waktu untuk refreshing dan olahraga. Nah, sekiranya Gratitude Report ini juga bisa jadi kekuatan buat kita semua bahwa Tuhan tuh nggak tinggal diam ya ketika kita tuh membutuhkan pertolongan atau ketika kita menjalani hidup gitu ya, seperti yang tadi kan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya dan kita yakin bahwa kita sebagai orang percaya juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menutup Yobel pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan berkat, kita akan membacakan beberapa prayer request yang sudah masuk nih ke dalam pengurus. Yang pertama, ada kuis atau ujian yang akan dihadapi agar bisa persiapan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Yang kedua adalah kesehatan diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga adalah pengerjaan tesis dan skripsi. Yang keempat adalah manajemen aktivitas agar tidak stres. Yang kelima adalah panggilan hidup ke depan, pencarian kerja dan seleksi tes BUMN. Yang keenam adalah relasi jarak jauh dengan pasangan. Dan yang ketujuh adalah pelayanan di Kompa yang rencananya akan on-site. Untuk waktu dan tempat, mungkin dipersilakan untuk Pak Pendeta untuk memimpin doa syafaat dan berkat. Baik, mari rekan pemuda kita masuk dalam doa syafaat yang nanti juga kita akan akhiri dengan penyampaian berkat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, pada sore hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu, kami bisa mengingat akan karya Tuhan, khususnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan itu berarti ada sebuah pengutusan dan ada sebuah kepercayaan yang Engkau berikan pada kami untuk melanjutkan berbagai macam karya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kami diberikan kemampuan untuk menghasilkan karya untuk kemuliaan Tuhan melalui hal-hal yang saat ini sedang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan, khususnya dalam lingkup kehidupan jemaat-Mu di GKI Depok. Kiranya Engkau berkati berbagai macam hal yang menjadi pergumulan, khususnya proses pencarian pendeta, juga bagaimana pelayanan dari majelis jemaat, dari badan-badan pelayanan, juga kehidupan warga jemaat dan simpatisan di gereja-Mu ini. Engkau berkati sehingga segala sesuatunya tetap boleh menjadi sebuah bagian yang mengutamakan kemuliaan Tuhan. Sehingga Engkau juga boleh berkarya, menyertai gereja-Mu GKI Depok dalam segala sesuatu yang dijalani. Ya Tuhan, Engkau berkati juga
untuk studi dan juga pekerjaan dari jemaat Tuhan, dari anak-anakmu khususnya para pemuda, untuk proses penyusunan skripsi, tesis, untuk juga bagaimana pengalaman mereka bekerja di tempat yang baru, sehingga mereka juga boleh termotivasi untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan pada mereka di tempat kerja, di tempat kuliah, di tengah keluarga, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan terkait dengan pasangan hidup, jodoh, lalu kehidupan keluarga, relasi dengan orang tua dan saudara kami. Juga bagaimana kami boleh tetap berusaha untuk menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami juga berdoa untuk bagaimana Tuhan memberkati pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dengan berbagai macam kebijakan mereka yang berhadapan juga dengan berbagai kepentingan terkait dengan menjelang atau situasi menjelang 2024. Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati segala sesuatu, baik yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, maupun juga yang kami harus hadapi terkait dengan isu-isu yang terjadi secara nasional. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan berbagai macam karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang boleh kami ingat, yang boleh kami syukuri, yang diantaranya kami juga boleh bersyukur untuk kelancaran dari magang dan juga pekerjaan dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Juga untuk mereka yang mendapatkan pekerjaan yang baru, juga mereka yang mengalami bagaimana bekerja dengan rekan kerja yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesehatan, juga kehidupan keluarga yang harmonis, yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami boleh bersyukur juga atas karya Tuhan melalui keberadaan dan kehadiran teman-teman kami, orang-orang terdekat kami, juga mungkin kelompok-kelompok di mana kami berada yang sangat suportif, yang mendukung keberadaan dan kemajuan kami. Kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah kesibukan kami, selalu ada waktu untuk kami boleh melakukan refreshing, melakukan olahraga, karena itu menjadi bagian yang juga cukup penting untuk kesehatan kami. Karena dengan tubuh yang sehat, maka kami bisa memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, Engkau juga mengerti, Engkau juga menghayati ada hal-hal yang dialami atau sedang dijalani oleh anak-anak Tuhan, terutama bagi mereka yang secara khusus memohon penyertaan Tuhan dalam menjalani kuis-kuis atau ujian yang harus mereka hadapi. Ketika mereka mungkin merasa bahwa bagian ini tidak mudah, mereka harus belajar dengan baik, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Biar mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong mereka dalam segala prosesnya. Sehingga pada saatnya dengan persiapan yang baik, mengandalkan Tuhan, tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mereka bisa beroleh hasil yang baik, dan itu membuat mereka bisa melanjutkan studi mereka dengan baik, dan itu menjadi gambaran untuk bagaimana mereka nantinya boleh meraih apa yang mereka inginkan. Engkau juga memberkati mereka yang memohon Tuhan memberikan kesehatan, baik bagi diri mereka pribadi maupun bagi keluarga mereka. Khususnya di tengah-tengah munculnya penyakit-penyakit yang tentunya tidak ingin
kami menjadi bagian yang harus mengalami itu semua. Biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, kami boleh tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya Tuhan, Engkau juga mengerti anak-anak-Mu yang memohon supaya Tuhan bisa menyertai mereka, sehingga mereka bisa memanage aktivitas mereka dengan baik, sehingga mereka bisa menikmati apa yang mereka lakukan. Kalau yang menjalani studi, mereka bisa menikmati studi mereka. Kalau yang bekerja, mereka juga bisa menikmati aktivitas pekerjaan mereka. Sehingga mereka dihindarkan dari gejala stres yang bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang buruk. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan teman-teman kami yang berusaha untuk fokus dengan bagaimana panggilan hidup mereka ke depannya, bagaimana proses pencarian kerja, juga seleksi tes masuk BUMN. Engkau yang turut campur tangan dalam segala sesuatunya, sehingga Engkau bisa menyatakan kepada mereka apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan pada mereka nantinya. Apapun itu, mereka bisa melakukan dan menerimanya dengan baik. Engkau juga memberkati mereka yang dalam pergumulan, yang menjalani relasi atau hubungan jarak jauh dengan pasangan mereka. Bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kami percaya Engkau yang memberikan kesetiaan, Engkau yang menjaga mereka, sehingga mereka juga bersama-sama boleh terus-menerus membawa hubungan mereka kepada Tuhan. Mereka boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, sehingga Engkau juga membekali mereka di dalam proses ini. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Komisi Pemuda GKI Depok ini, di tengah berbagai macam pelayanan yang mereka lakukan, juga khususnya rencana mereka untuk memulai kegiatan ataupun ibadah-ibadah secara onsite. Engkau yang memberikan hikmat pada mereka. Engkau yang menyertai anak-anak-Mu ini, sehingga dalam setiap hal yang akan mereka putuskan nantinya, untuk setiap hal yang akan mereka lakukan nantinya, Engkaulah yang boleh memberikan kelancaran, Engkau yang boleh menyempurnakan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau akan menyertai, Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Inilah Tuhan doa kami. Kami juga akan bersama-sama mengarahkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Youth Bible Lesson kita sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil satu sejenak. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada pengurus. Silakan. Oke.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Boleh dong unmute dulu, belum dengar suaranya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ruli. Selamat hari Minggu. Nah, gitu dong. Oke. Teman-teman, setelah sekian lama kita mengadakan pendalaman Alkitab atau Youth Bible Lesson. Kalau teman-teman engeh, terakhir kita mengadakan adalah tahun lalu. Ya, kita baru mengadakan kembali gitu hari ini karena memang pas seperti yang teman-teman tahu, Youth Bible Lesson itu diadakan di minggu kelima. Nah, kita baru ketemu nih ada minggu kelima di bulan ini. Nanti kalau teman-teman ada lihat ada sebuah bulan yang punya minggu kelima, nah itu berarti tandanya waktunya PA lagi, kayak gitu. Dan puji syukur kita boleh melewatkan hari ini kita sama-sama bahas satu topik yang kami harap pengurus boleh relate ke kehidupan teman-teman karena kami lihat ini suatu fenomena yang kemarin cukup booming ya, Avengers Endgame, dan kita bawa ke dalam pendalaman Alkitab hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu Ruli imbau buat teman-teman sekalian. Boleh kita next slide. Oke, yang pertama pastinya Ruli mau mengapresiasi pelayan dahulu yang melayani kita pada hari ini. Pertama dari segi teologi, pelayan firman kita pada hari ini yang telah membagikan pendalaman Alkitab ada Pak Pendeta Edo Ega. Terima kasih Pak Pendeta. Ruli mewakili teman-teman pengurus, teman umat di Pemuda GKI Depok, Majelis di GKI Depok mengucapkan banyak terima kasih. Kami bersyukur atas kehadiran Bapak. Kami terberkati. Yang tadinya kita anggap gitu ya sesuatu yang kayak momen kalau kenaikan, oh ya udah gitu, hanya sebuah euforia Kristiani belaka, ternyata kita boleh belajar dan itu relate loh dalam kehidupan kita, bahkan ada film yang bisa menginspirasi kita gitu ya. Terima kasih, salam sayang dari kami buat teman-teman pemuda khususnya ya Pak yang ada di GKI Guntur. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan dalam hari lepas hari di lingkungan. Teman-teman boleh dong kasih emoji love buat Pak Pendeta Edo. Mana love-nya? Sebagai wujud terima kasih kita kepada Pak Pendeta Edo. Thank you Pak, thank you banyak banget. God bless Pak. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya ya Pak. Oke, next. Ada apa nih slide-nya? Nah, kalau tadi itu dari segi teologi, nah ini pelayan kita yang bertugas pada minggu ini. Say hi, nanti kalau aku sebut namanya ya. Peter, dadah-dadah, mana? Oke. Jem, dadah-dadah Jem. Radit tadi yang nyapa teman-teman tuh di pintu masuk yang udah nanyain udah isi kuis apa belum. Ada Bagus gitu yang di balik Zoom ini. Ada Jules, Sound gitu. Ada Avi, hi Vi. Ada Eskia sebagai kahaunis, hai. Ada Lavio sebagai gitaris, hai. Dan Peter sebagai operator. Satu lagi ada penatua kita, majelis pendamping kita hari ini, Om Binsar gitu. Ruli mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Nah itu dia Om Binsar, thank you Om buat pelayanan hari ini. Jangan pernah letih untuk melayani gitu ya. Kecil besar apapun itu, yang penting kita membangun ladang Tuhan gitu lebih luas lagi. Dan God bless you all, sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Boleh kita kasih emoji love juga buat teman-teman? Mana nih love-nya? Asik. Sarangyo yorobun. Thank you all. Hati-hati ya kalian pulangnya. Jangan lupa foto bersama ya kalian pelayan di sana. Nah, Ruli sudah ada azan, berarti tandanya kita harus hap-hap. Next, kita punya pengumuman apa? Umat baru. Tampaknya tidak ada. Korek ya, tidak ada. Nah, ini yang berulang tahun, ada Chris sama ada Avi. Kebetulan karena Chris hari ini berhalangan hadir, tapi ada Avi sebagai pemusik kita hari ini. Ruli mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman terkasih, sahabat-sahabat kami terkasih yang berulang tahun pada minggu ini, khususnya Avi sama Chris. Ada Amsal 3 ayat 16-17 yang boleh menjadi penguatan buat ulang tahun kita bersama. Hai Vi.
Ngobrol-ngobrol dikit boleh ya, Vi? Iya, boleh. Hai, long time no see loh. Kayaknya when did I see you, like kayak 2 bulan, sebulan kayaknya udah ya, Vi ya? Lama banget. Iya ya, kayak Sebulan, 2 bulan kayaknya. sudah lama tak bersua. Anyway, once again happy birthday. Kiranya di Terima kasih. umur yang bertambah ini bertambah juga apa ya, pengalaman baru, momen-momen baru yang boleh membuat Afi better than yesterday. Any resolution atau kayak bucket list yang gue kayaknya pengen lakuin ini sih, really di umur yang ini. Gue harap gue bisa lakuin ini. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Masa nggak ada yang pengen dicapai? Wow, ekstrim ya. Kayaknya lebih semoga kebetulan lagi penyesuaian dengan tempat pekerjaan baru, jadi berdoanya semoga setahun ke depan bisa apa ya, bisa bertahan. Amin, 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 kita doakan. Congratulations anyway for your work. Thank you. Semangat di pekerjaan barunya. Anything else yang you want to add mungkin buat pemuda, teman-teman kita pemuda di GKI Depok? Oke. Oh iya, cepetan onsite. Maksudnya cepetan full onsite ya, mungkin itu garis bawahi ya. Onsite. Soalnya kalau kadang-kadang mau daftar onsite itu, aduh, suka kelupaan gitu. Nunggu minggu genap ya guys, kita kalau onsite minggu genap. Iya. Oke. Thank you Afi, teman-teman. Boleh ini karena Afinya pianisnya juga, boleh ya tanpa Afi bisa diiringi nggak tuh? Bisa dong. Bisa ya, tolong ya. Nah, itu dia. Keren banget emang. Tolong Jam. Gas, kita nyanyikan ulang tahun buat Afi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Terima kasih, selamat ulang tahun lagi Afi, God bless you. Oke. Next, kita punya apa? Oke, kita punya imbauan untuk ibadah minggu selanjutnya, karena hari ini adalah minggu kelima, dan yang minggu yang depan adalah minggu ke-1 seperti biasa, karena kita masih dalam proses menggodokkan ya teman-teman. Bulan Juni itu masih dalam formasi as usual. Kalau ganjil itu adalah online. Jadi kita bertemu lagi minggu depan via Zoom yang akan dilaksanakan live streaming. Kita akan bahas tentang anggota tubuh Kristus gitu ya. Dilayani oleh Koaril dari GKI Jemur Sari. Sama seperti biasa jam 4 sore. Tidak ada yang harus di-book karena itu nanti kalau di minggu genap. But the link untuk Zoom-nya akan teman-teman Humas berikan di grup Kompa ataupun di Instagram as soon as possible. So, sampai bertemu di ibadah di 5 Juni 2022. Next. Foto bersama. Oke, teman-teman yang masih mematikan video kamera, boleh. Ruli mau lihat wajah cantik, wajah gantengnya. Nah, itu dia. Oke. Guys, who is responsible for taking picture? Apakah bagus apa siapa?
Gus, topinya bagus, Gus. Oke, bagus, siap. Bagus, ready untuk take some pictures ya teman-teman. Seperti biasa kalau Ruli yang mandu foto, kita punya IIUEO ya. Kita mungkin hari ini kacang buncis ya. Kalau buncis terus kita tahan ya. Buncis 1 2 3 kita ngomong buncis, siap? Ngomong buncis ya. 1 2 3 buncis. Oke, satu lagi Oreo ya, Oreo gitu ya. Hitungan ketiga Oreo, oke? Bagus, bentar dulu nih kita tanya dulu Bagus. Gus, aman fotonya, nggak hilang kan? Oke, siap. Yuk, terakhir 1 2 3 Oreo ya. 1 2 3 Oreo. Oke. Thank you teman-teman. Nanti fotonya akan dibagikan di grup sama di Instagram. Thank you teman-teman pelayan. Thank you teman-teman umat sekalian. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. God bless you all. Bye. Selamat sore. Bye. Thank you. Selamat minggu. Thank you semuanya. Selamat minggu.